Ini mau nyambung kontenku yang kemarin untuk cara kerja ke Eropa. Ini yang pertama yang ingin aku bahas itu gimana caranya kerja ke Eropa lewat PJTKI. Simak video ini sampai habis, jangan di skip biar nggak gagal paham, tetap di Wawan Kelayapan. Wawan Kelayapan. Masih tetap bersama Wawan Kelayapan. Masih tetap bersama Wawan Kelayapan. Lagi Paris, guys. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, seperti biasa, yang belum subscribe diklik dulu tombol subscribe-nya. Bentar lagi 5.000 subscriber, guys. Yuk, diklik dulu tombol subscribe-nya dan dinyalain juga tombol loncengnya, biar kalau ada update terbaru dari aku, teman-teman selalu dapat notifikasi, biar tidak ketinggalan update dari Mas Wawan Kelayapan. Lah, setelah diklik subscribe, lanjut juga bisa diikuti Facebookku, tetap di Wawan Kelayapan. Facebookku cuma satu, jangan mudah tertipu dengan Facebook cloningan ya guys, karena Facebook cuma itu aja ya. Oke, setelah diklik subscribe dan juga follow apa sih namanya, Facebook, Instagram juga boleh, silakan. Ayo kita langsung bahas ke pembahasannya, gimana caranya pergi ke Eropa lewat PJTKI atau PT ya guys. Yuk kita bahas ya. Ini sebenarnya kalau untuk cara cek PT kan ada di video-videoku sebelumnya, ntar bisa cek video-videoku sebelumnya, maksudnya untuk list PT yang nyediain misal ke Slovakia atau ke Polandia atau ke Slovakia, itu ada di konten-kontenku selanjutnya, sebelumnya itu bisa dicek ya. Kalau untuk list-list nama PT-nya, ini aku lebih nekenin gimana caranya kita ngecek PT ini bagus apa enggak, maksudnya gimana cara cek legalitasnya ya guys. Sebenarnya itu mirip-mirip sama yang itu, cuma ini lebih spesifik, lebih bukan menyasar berapa banyak PT yang nyalurin ke sini, tapi lebih ke cross checknya. Nah gitu ya guys. Yuk. Nah ini yang pertama itu caranya untuk ke sini lewat PJTKI yang baik dan benar ya. Itu pastikan PT-nya terdaftar di pemerintah ya. Maksudnya ini untuk legalitasnya, untuk izinnya ya. Ini bisa cek di BP2MI ya, di websitenya BP2MI. Nah ini aku kasih tahu caranya. Nah ini ketik aja di Google BP2MI, nah, ntar keluarkan guys. Nah ini cara gampangnya lah ya, biar nggak usah pakai WP-ban. Ntar aku linknya taruh di deskripsi juga nggak apa-apa guys, biar gampang untuk ngeceknya ya. Nah ini aku pakai HP biar gampang teman-teman untuk mengikutinya ya. Ini aku juga lupa kalau pakai HP guys. Lama nggak pakai ngecek pakai HP. Ya diklik di kelembagaan penempatan di P3MI ya. Nah ini kan ada list P3MI di dinas provinsi ada 35, dinas kabupaten kota ini ada banyak listnya ya. Jadi kita fokus ntar kita mau ngambil yang mana, misal ngambil sesuai domisili atau misal ngambil sesuai nama PT ya. Ini aku cek domisiliku dulu ya, misal aku pengen ngecek di domisiliku Pati ada nggak PT yang berangkatin ke sini. Nah ini misal ini ya. Nah ini aku cek. Nah misal ini ya, itu ntar bisa diklik di kabupaten atau kota. Nah ini kan banyak ini. Nah, kebetulan aku dari Pati, putra asli daerah Pati. Nah jadi ini aku klik, pilih Pati ya, terus cari. Nah, ntar ada list berapa PJTKI yang ada di Pati ya. Ini ada Dewi Pengayom Bangsa, terus ada Pelita Karya Juari. Nah ini ada 2 PJTKI yang ada di lokasiku berarti ya, yang sekitarku. Kalau misal aku pengen ngambil 2 PT ini ya, terus kita cek. Nah ini selanjutnya kita cek PJTKI ini melayani untuk kemana aja, misal. Jadi dicek di lowongan, ntar di filter lowongan itu ganti kita cari nama P3MI nya. Nah, misal aku tadi contohkan, misal katakanlah salah satu aku ambil ya Dewi Pengayom Bangsa, misal salah satunya aku klik. Nah
Setelah aku klik ini, ya ini keluar. Ya, ada 57 lowongan ditemukan. Ini aku bikinnya udah beberapa hari yang lalu ya sebenarnya untuk screenshotnya ini, untuk videonya ini, yang video di HP ini, tapi baru aku tag sekarang. Nah ini ada 57 lowongan, jadi mungkin kalau sekarang ada perubahan bisa dicek teman-teman sendiri ya. Nah sekarang misal aku pilih Eropanya Polandia misal. Nah jadi untuk saat ini, nah, itu untuk PJTKI Dewi Pengayom Bangsa untuk jurusan Polandia itu sudah nggak ada, jadi 0 lowongan ditemukan. Nah, padahal di videoku yang dulu itu PJTKI itu ada ya untuk ke Polandia, tapi sekarang lagi nggak ada. Nah, kalau ini aku coba nyari dari Polandia aja. Nah, ini aku misalnya nyari Polandia. Nah, ini dari Polandia doang itu ada 131 lowongan, tapi ini random ya, random untuk PT-nya. Tapi tadi kan aku coba nyari spesifik PT Dewi Pengayom Bangsa. Untuk saat ini berarti untuk Dewi Pengayom Bangsa di list ini tuh nggak ada. Nah, nggak ada itu bukan berarti maksudnya nggak berangkatin ke sana ya guys. Karena kadang itu maksudnya gini, misal expirednya untuk izinnya itu misal katakanlah April. Nah, ini lagi pengurusan untuk perpanjangan izinnya, jadi di list ini belum keluar lagi. Ntar mungkin Mei ini bisa keluar atau ntar Juni bisa keluar. Nah, untuk lebih jelasnya itu bisa konfirmasi ke PJTKI-nya. Dan ntar teman-teman kalau konfirmasi kan, tapi aku cek di sini kok nggak ada sekarang ya lokernya ya, itu bisa langsung tanya ke perusahaan yang bersangkutan gitu guys. Ini untuk ya kisi-kisi lah ya, maksudnya untuk cara ceknya kurang lebih begitu. Itu untuk memastikan PT-nya terdaftar ya, berarti emang Dewi Pengayom Bangsa itu terdaftar secara resmi di BP2MI. Tapi untuk saat ini untuk SIP-nya, surat izin perekrutannya untuk Polandia lagi nggak ada atau lagi perpanjangan misal kayak gitu. Jadi bedakan izin untuk izin perekrutan sama izin penempatan ya. Surat izin perekrutan maksudnya dia punya izin untuk merekrut. Nah, tapi saat ini yang untuk ke Polandia lagi nggak ada. Tapi untuk ke negara lain kan ada, tadi ada 57 lowongan ya. Jadi bedakan. Ya, ini PT-nya itu ada izin untuk merekrut, tapi untuk ke Polandia saat ini sedang tidak ada atau sedang perpanjangan. Nah, itu untuk masalah perpanjangan atau sedang tidak adanya itu bisa konfirmasi ke perusahaan PJTKI yang bersangkutan. Nah, kurang lebihnya gitu ya, paham nggak? Nah, itu untuk cara ceknya ya, secara aturan pemerintah. Nah, ini ada juga yang komen kayak gini. Nah, dari Rembu Agus 6491 ya. Proses Eropa contoh Poland lewat PT resmi yang disebutkan di web juga nggak jamin berangkat. Kita bayar mahal-mahal, ujungnya keputusan embassy asli buat loker nggak bisa jamin, sama aja bohong. Kita bayar mahal-mahal tapi sama aja bohong. Beberapa PT resmi iklan Poland aja nggak ada bukti, banyak visa ditolak. Hari gini masih percaya PT proses Eropa, kalau saya tidak. Nah, ini maksudnya gini guys. Ya aku paham keresahannya masnya ini. Emang jadi kita harus memahami juga negara yang kita tuju. Maksudnya makanya aku buat kan untuk susahnya masuk Poland. Nah, itu memang jadi kalau kita udah tahu semua resiko dan semua hal yang perlu kita ketahui kalau mau daftar, itu berarti kita udah sepenuhnya sadar, paham. Oh, ntar kondisinya ini gimana setelah proses. Misal kayak yang aku juga pernah share untuk Slovakia ya kan, kalau di sana ntar harus nggak kerja dulu, nunggu ini nunggu itu. Nah, itu kan kita harus paham dulu. Jadi setiap negara penempatan itu berbeda-beda aturan, kita harus paham dulu. Jadi jangan asal nyalain PT, maksudnya bukan aku belain PT ya, tapi kita harus tahu untuk visa itu yang cuma kebebasan untuk dari embassy, dan PT itu nggak bisa ngotak-atik, nggak bisa istilahnya intervensi ya. Jadi itu emang hak mutlaknya embassy untuk menolak visa kita atau terima visa kita. Jadi PT itu nggak bisa ngaruh-aruh, bahasa Jawanya intervensi ya. Jadi emang PT itu cuma bisa ngajuin, berkasnya lengkap diajuin. Nah, kalau ntar drawing dapet,
Nah sekarang kan ada juga yang interview. Jadi kalau interview itu juga tergantung kita. Makanya ntar kita pasti dibekali untuk bahan-bahan interview. Ntar yang ditanyain ini jawabnya ini. Ya, kayak gitu guys. Jadi kita harus paham dulu itu ya. Jadi jangan asal proses juga. Ntar takutnya kita nggak tahu ini itu asal proses ternyata kecewa, setahun nggak berangkat, 2 tahun nggak berangkat. Nah kalau setahun sampai 2 tahun itu ya emang nasibnya lagi jelek ya, emang bulan itu lama. Tapi kalau dulu itu rata-rata 8 bulan sampai setahun berangkat, tapi emang untuk yang akhir-akhir ini emang agak susah. Jadi itu dipahami dulu ya guys. Jadi misal kita milih negara itu dipahami plus minusnya negara yang kita tuju ya. Terus selanjutnya setelah kita cek legalitas PT-nya, itu kita cek rekam jejak dan reputasi, cari tahu sudah berapa lama beroperasi, lihat testimoni dari pekerja-pekerja sebelumnya atau yang pernah berangkat dari situ. Terutama itu paling gampang itu nyarinya di media sosial atau forum pekerja migran. Jadi maksudnya jadi teman-teman itu kalau mau proses itu emang harus rajin cari informasi, rajin cari info. Nah, yang cara paling gampang misal katakanlah teman-teman nyari di Facebook atau di Google Map. Di Google Map itu juga biasanya ada guys, ntar review untuk review tentang PT-nya itu. Nah ini aku memang kasih contoh lagi di Pengayom Bangsa. Ini bukannya aku endorse, sama ini emang PT yang ada di tempatku dan kebetulan ini buat sampel aja, jadi bukannya endorse atau gimana ya guys. Nah ini misal katakanlah aku cek di Google Map, nah itu pasti ada reviewnya juga kan. Nah ini 5 bulan yang lalu kesini 2 kali ya. Pertama tahun 2017 saat itu mau tanya tentang pertekawin, dan kemarin 2024 sudah berkembang pesat karena merambah ke jasa biro umroh haji Dewangga. Di sana pelayanan ramah, cepat dan suasana mendukung, dibantu tenaga ahli yang mumpuni terampil di bidangnya masing-masing. Semoga yang ketika nanti datang bisa daftar umroh sekeluarga. Ini ada umrohnya juga, kita malah nggak tahu. Pulang dari Taiwan, niat mau ambil jasa SD, SMP sama paspor ex Singapura buat sidang perbaikan data. Malah dibilang nggak ada. Lo gimana sih? Kok nggak bertanggung jawab sekali? Kalau hilang sekalipun harusnya ada data-data scan-scanannya biar saya tidak kasihan amat. Nah ini review negatif bintang 1 ya guys. Nah ini ada lagi yang bintang 5, 1 tahun yang lalu. Proses akurat, pelayanan baik, guru-guru juga sangat membantu. Nah ini review bintang 5, 8 bulan yang lalu. Hei Kak, mau bertanya apakah lembaga ini termasuk kursus bahasa Inggris juga? Apakah hanya negara tujuan Taiwan, Hong Kong, Korea, Turki, Polandia, Jepang? Adakah seperti Australia dan negara Amerika? Bintang 5 lagi, 1 tahun yang lalu. Prosesnya ke luar negeri tergantung dari kita masing-masing ya. Rezeki setiap orang beda-beda. Kalau proses belajar cepat menangkap, insya Allah cepat. Nah ini cuma aku bacain random ya guys. Ya ini tapi rata-rata ini bintang 5 lah ya. Tadi ada bintang 1, ada 1 biji, yang lain ini bintang 5. Nah, jadi kalau sekilas ya kemungkinan PT-nya bagus. Karena ini emang ini rata-rata reviewnya bintang 5. Ya tadi ada yang bintang 1 biji ya. Emang ini random karena emang nggak di endorse, jadi emang pure ya. Ntar juga bisa teman-teman itu misal katakanlah join grup-grup Facebook. Misal tujuannya misal ini Polandia ya, yang aku ngomongin Polandia kan ke Eropa. Karena kebetulan emang di Pengayom Bangsa setauku pas aku cek yang dulu aku buat konten untuk PT ke Polandia itu ada dulu, tapi sekarang udah nggak ada ya. Untuk saat ini maksudnya belum ada. Nah itu ada, makanya ini aku tadi buat contoh random aja. Nah bisa ntar bisa masuk kayak grup-grup PJTKI, grup PMI ya. Ntar bisa misal tujuannya Poland ya gabung aja grup Facebook Polandia. Ntar kan bisa sharing, bisa nanya misal ada nggak yang dari PTA dulu proses ke sini gimana reviewnya. Jadi kalau ada review yang dari PTA atau PT mana itu kan kita bisa langsung tanya ke kandidat yang dulu berangkat guys. Kalau kebetulan dulu dari PT Dewi Pengayom Bangsa itu aku punya kenalan dulu orang Purwodadi itu berangkat ke Polandia, itu prosesnya sekitar 8 bulan. Itu proses tahun 2023 awal kayak kalau nggak salah, itu 2023 akhir berangkat orang Purwodadi ya. Nah itu untuk cek rekam jejak dan reputasi. Nah terus itu untuk
ceknya juga bisa, kalau teman-teman deket bisa langsung datang aja ke lokasi. Tapi tanya sekitar-sekitar lah, warga sekitar, warlock lokal situ, sekitar kantornya, itu kantornya udah berdiri berapa lama. Nah kalau kantornya gedung sendiri dan udah berdiri lama, nah itu lebih trusted lah ya. Kalau kadang ada yang kantor baru berapa bulan ngontrak, lah itu bahaya guys. Karena emang ada juga kasus penipuan ke Kanada dulu ya. Nah itu ternyata rukonya ngontrak. Jadi ada beberapa korban. Ntar kapan-kapan aku angkat kisahnya kalau ada narasumbernya mau berbagi cerita ya guys. Nah terus yang ketiga itu transparan dan jelas dalam informasi. Info mengenai negara tujuan, jenis pekerjaan, gaji, hak dan kewajiban harus jelas ya. Jadi nggak ngambang. Kadang ada PT yang nggak mau jelasin. Jadi cuma asal udah kamu pokoknya kesini aja, bayar segini ya. Padahal kita nggak dijelasin gimana prosesnya, gimana di sana, gimana gajinya, gimana kontraknya. Jadi ini harus kita tanya secara jelas dulu, clear. Nggak usah malu-malu tanya guys. Kalau dia nggak mau jelasin, PT-nya nggak mau jelasin, udah skip aja, nyari aja PT yang lain. Kalau PT-nya mau jelasin, kalau PT-nya mau menjelaskan deskripsi tentang kerjaan yang kita tuju, nah itu oke. Kalau enggak ya udah nyari yang lain. Sesimpel itu aja guys, nggak usah. Kalau dia berbelit-belit ya udah kita tinggalin aja gitu guys ya. Nah, terus tidak memungut biaya berlebihan. Tapi ini emang kalau untuk ini biaya itu memang relatif ya guys. Tapi untuk misalnya ini untuk sampel Polandia ya. Polandia itu setauku paling murah itu sekitar 40 sampai 60 rata-rata. Jadi paling murah 40, yang paling tinggi sekitar 60-an. 70 itu ada nggak ya? Mungkin ada 1-2 lah ya. Tapi kalau lebih dari itu, wah itu ngawur PT-nya guys. Tapi emang aku pernah juga ada yang nge-share di Facebook ya. Itu dia habis sekitar 120. Ah itu tapi ngawur guys. Kalau 120 itu ngawur. Itu udah nggak lazim. Jadi biaya juga diperhitungkan ya guys gitu. Jadi jangan asal kalau 120 balik modalnya kapan guys. Nah itu rata-rata segitu. Kalau bisa dapat yang lebih murah ya beruntung itu guys. Terus prosedur pemberangkatannya yang legal. Jadi ntar PT bantu ngurus paspor, visa kerja, kontrak, dan asuransi itu jelas. Jangan asal berangkat gitu. Tapi kalau emang PT-nya terdaftar di PP2MI, biasanya ntar tetap prosesnya itu jelas ya guys. Biasanya ya ini bukan nggak menutup kemungkinan PT-nya nakal, tapi emang maksudnya ini bukan PT Pengayom Bangsa yang nakal ya, maksudnya PT-PT yang lain yang ada juga emang yang terdaftar tapi nakal itu ada pasti. Ya namanya banyak ya guys, banyak PT ya. Jadi pastikan itu ntar kalau untuk ke sini, kalau untuk ke Eropa khususnya ya, itu pastikan ntar pas pengaplian visa itu tipe D ya guys. Nah, ntar ngaplinya visa tipe C, wah repot guys. Nah terus yang terakhir ini sebenarnya masih nyambung kayak tadi ya, kantor fisiknya jelas. Nah jadi emang hindari itu kita hanya berkomunikasi lewat media sosial atau WA. Udahlah datengin aja guys gitu, untuk keamanannya sendiri, untuk keamanan kita juga. Misal katakanlah di daerah kita nggak ada, cari yang paling dekat, samperin aja. Atau misal emang jauh lah, mintalah tolong kalau ada saudara atau temen atau kerabat yang kerja di daerah sekitar situ, minta tolonglah untuk cek gitu guys. Jadi emang seenggaknya kantor fisiknya jelas yang kayak tadi ya aku sampaikan tadi, itu udah berapa tahun di situ, itu gedungnya milik sendiri atau sewa kayak gitu guys. Gitu guys ya, paham nggak guys? Mohon maaf kalau emang nggak paham, kalau berbelit-belit, soalnya aku juga bingung karena emang nyampainya susah. Maksudku itu cara cek kan banyak ya guys, cuma ini versiku sendiri ya, ini cuma aku rangkum buat teman-teman, semoga bisa memudahkan untuk cari PT ya guys. Sekian dulu info dari aku. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau nanya atau mau sharing-sharing, bisa kontak aku di FB atau IG, di inbox aja atau di DM aja. Sekian dulu info dari aku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.